Dan kau menyuruhku menikah dengan seseorang. Apakah keluarga kita sudah bangkrut? Kau sudah sampai pada titik menjual putrimu demi kejayaan. Tidakkah kau takut dicemooh ribuan orang? Tidakkah hati nuranimu sakit? Nyonyaku, Dengarkan apa yang kamu katakan. Alasan aku memintamu kembali kali ini adalah untuk membicarakan pernikahan ini denganmu. Ibu, kau sudah menerima maharnya. Kau menyebut ini berdiskusi. Ini adalah tetua Jiing yang secara pribadi datang melamar dan menawarkan seserahan. Kami juga ingin menolak. Tunggu, tetua Jiang yang kau bicarakan itu, apakah dia dari keluarga terkemuka di sisi utara? Klan Jiang. Itu dia, Nuan. Jika kamu benar-benar tidak ingin menikah, ibu dan ayahmu tidak akan memaksamu. Gudo, Aku akan mempertaruhkan nyawa tuaku untuk melindungi putriku. Tidak perlu, Klan Jiang. Kita tidak bisa menyinggung mereka. Aku punya cara. Jiang Lo, Halo tetua Jiang. Aku adalah calon istri anakmu. Gu Nuan. putri keluargaku, Gu Nuan. Wanita cantik di foto itu. Apakah itu kamu? Tentu saja ini aku. Lihatlah mata ini. Dan hidung ini. Aku hanya sedikit mengeditnya. Aku tidak percaya. Aku sudah membuat diriku terlihat seperti Ruhwa. Kau masih ingin menikahkanku dengan putramu. Baiklah, kalau begitu sudah beres. Aku suka. Kau baik-baik saja. 15 Agustus adalah hari yang baik. Tanggal pernikahannya sudah ditetapkan. Kalau begitu, Sangat cantik. Ini adalah pernikahan orang terkaya di Biguo. Jing Chenyu. Putri siapa sebenarnya yang bisa menikah dengan keluarga mereka? Keluarga Jiing. Aku dengar dia adalah wanita cantik tiada tara, memiliki keanggunan nasional dan keharuman surgawi. Mereka di sini, mereka di sini. Ini adalah yang legendaris. Kecantikan tiada tara. Keluarga Jing tidak butakan. Tidak heran malam ini, Jiang Shenyu tidak muncul. Kalau aku jadi dia, menikahi istri sejelek itu, aku juga tidak akan punya muka untuk bertemu siapapun. Untungnya paman tua itu hari ini tidak datang ke pernikahan. Kalau tidak, aku benar-benar takut tidak bisa menahan diri untuk menamparnya. Siapa kau? Bagaimana kau bisa masuk? Jiang Chenyu. Apa yang kau pura-purakan? Kau mencoba segala cara untuk menikahiku, dan kau tidak tahu siapa aku. Jadi kau suamiku, Jiang Chenyu. Aku memberitahumu, jika ayahmu tidak memaksaku menikahimu, bahkan jika kau berlutut dan memohon padaku, aku tetap tidak akan menikahimu. Aku berlutut dan memohon padamu. Baiklah, kalau begitu aku ingin melihat. Jika keluarga Gumu bangkrut, siapa yang akan berlutut dan memohon belas kasihan? Apa yang akan kau lakukan? Mulai hari ini kita akan menargetkan grup Gu. Dan mengakuisisi keluarga Gu. Apa? Bajingan. Hak apa yang kau miliki untuk mengakuisisi grup Gu? Gu Nuan. Dengan tubuh seperti papan cuci. Tidak perlu rayuan kan? Beraninya kau memanfaatkan nenekmu. Aku akan mencungkil matamu. Gu Nuan. Tunggu saja keluarga Gu bangkrut. Wanita jelek ini, bagaimana dia bisa sekuat ini? Apakah dia lahir di tahun kerbau? Kakak Chenyu, Zhao Sunet. apa yang terjadi pada matamu? Aku ditabrak kerbau. Sapi, apakah keluarga Jing sudah mulai beternak sapi? Untuk apa kau membutuhkanku? Kakak Chenyu, kita sudah menjadi kekasih masa kecil selama 15 tahun. Bagaimana bisa kamu menikahi wanita lain? Ya ampun. Dia berani selingkuh dariku di malam pernikahan kami. Tidak, aku akan menyelesaikan masalah dengannya. Tunggu, aku bahkan tidak menyukainya. Mungkinkah dia? Itu karena gadis berdada besar ini, sehingga dia bersikap dingin padaku. Kalau begitu besok aku harus pergi dan jelaskan padanya. Aku sama sekali tidak tertarik padanya. Zhao Sunin, kau sudah terlalu banyak minum. Aku akan menyuruh seseorang mengantarmu pulang. Aku tidak terlalu banyak minum, kakak Chenyu. Wei Yanhu. Selamat pagi kakak ipar. Ya Tuhan. Kubilang rumah ini, kenapa baunya sangat asam dan busuk? Ternyata ada udik tambahan. Mana si udik itu? Kenapa aku belum melihatnya?
Udik tetaplah udik. Bahkan kata-kata manusia, kenapa kamu tidak bisa memahaminya? Aku dengan hormat memanggilmu kakak ipar, jangan keterlaluan. Adik perempuan, jangan marah. Kakak ipar hanya bercanda denganmu. Ayo minum segelas air untuk menenangkan diri. Terima kasih kakak ipar. Orang bodoh. Kau, pada malam pernikahanmu, kamu bahkan tidak bisa menjaga suamimu sendiri. Dan kamu? Apa kamu bahkan pantas minum air keluarga Jeng kami? Aku tidak tahu apa yang ayah pikirkan. Membiarkanmu masuk ke pintu keluarga Jeng kami. Dibandingkan dengan Sunin, perbedaannya bukan hanya 108.000 li. Jiangsu, Jadi, kau istri baru yang dinikahi paman keduaku. Apakah terjadi sesuatu pada paman kedua dan kakek? Apakah mereka butuh pernikahan? Bagaimana mungkin dia menikahi seseorang sejelek Aimo? Bukankah begitu? Pada perjamuan pernikahan kemarin, dia benar-benar membuat ibumu malu. Dia benar-benar mempermalukannya. Jiangsu, beraninya kau memprovokasi bosmu. Apa kau bosan hidup? Nada bicara macam apa itu? Sangat mirip bosku. Hei, tunggu sebentar. Sebenarnya siapa kamu? Kau mengenaliku sekarang kan? Aku mengenalimu. Kamu bosku. Tapi bos, bagaimana kamu bisa berubah menjadi keadaan jelek ini sekarang? Siapa yang memukulmu sampai seperti ini? Aku akan membereskan mereka sekarang juga. Masih jelek. Bos, kamu ternyata berpura-pura jelek hanya untuk menyiksaku dan menikahi paman keduaku untuk menjadi bibi keduaku. Kau tidak sepenting itu. Aku dipaksa. Jiangsu, kau bicara dengan siapa? Bos, wajahmu. Di mana itu? Apa yang kau lakukan? Paman kedua, aku sedang membantu bibi kedua mencari sesuatu. Ayo ikut aku ke perusahaan. Baiklah, paman kedua. Bos, meskipun aku tidak tahu, mengapa kamu berpura-pura jelek untuk menikahi paman keduaku? Kamu sama sekali tidak boleh membiarkan dia tahu kamu menipunya. Sebelum salah satu saudara paman keduaku menipunya, dan paman keduaku langsung memotong tangannya dan memberikannya kepada anjing-anjing. Itu mengerikan. Apakah paman seganas itu? Sekarang setelah aku mengatakan bagianku, aku benar-benar harus kembali ke perusahaan dulu. Kalau tidak, hidupku sebagai pesurun akan benar-benar sulit dijamin. Demi seluruh keluargaku dan nyawaku sendiri, aku sama sekali tidak boleh membiarkannya tahu bahwa aku berpura-pura jelek untuk menipunya. Apa yang kau lakukan? Nuan, aku, kamu. Apa hubungannya denganmu? Gu Nuan. Kau sengaja menungguku di sini. Paman, kau baik-baik saja. Omong kosong apa lagi yang kau ucapkan? Aku sarankan, jika kau punya waktu, pergilah ke ahli saraf dulu. Lalu periksakan matamu. Wajahmu ini sangat jelek sampai bahkan memakai 10 masker wajah sehari tidak bisa menyelamatkannya. Kau sebaiknya menyerah saja pada ide itu. Kau benar-benar dangkal. Bahkan jika aku berpenampilan menarik, aku tetap tidak akan menyukaimu. Karena kau tidak menyukaiku. Lalu mengapa kau sengaja membuat sup ayam untukku? Paman, aku menasihatimu. Jangan sekali-kali minum sup ayam ini. Gu Nuan, ini rumahku. Semua yang ada di sini adalah milikku, bukan tempatmu untuk memberitahuku apa yang harus dilakukan. Baiklah. Anggap saja aku terlalu banyak bicara. Paman ini benar-benar memberontak. Putus asa. Kau berani membiusku. Sudah berakhir. Dia tidak bisa melihat wajahku. Dia gila, orang tua ini. Saking putus asanya sampai aku pun. Dengan penampilan seperti ini, dia masih bisa bertindak. Ini tidak bisa dibiarkan. Aku harus cepat memikirkan cara untuk meninggalkan keluarga Jiang. Binatang, bajingan. Bos, kamu sudah mengumpat selama 2 jam. Siapa yang membuatmu marah? Katakan padaku. Aku akan pergi menggali kuburan leluhurnya. Jiangsu, apa kau bahkan mampu? Kau pingsan hanya setelah 2 botol air kencing kucing. Ayo pergi. Aku tidak akan pergi. Jiangsu, kenapa kau mematikan lampu?
Kau bocah bau, apa yang kau makan sampai begitu berat? Sosok dari belakang itu, kenapa sangat mirip dengan Gun Wan? Baiklah, sangat jelek, namun berani menggoda pria lain di luar. Tunggu saja sampai aku memberitahu kakak Chen Yu. Halo kakak Chen Yu, aku melihat Gun Wan di KTV. Dia minum terlalu banyak dan dibawa pergi oleh seorang pria. Aku sangat mengkhawatirkannya. Kau bocah bau, apa yang kau makan sampai begitu berat? Gun Wan. Kau tamat. Pesina wanita jelek itu. Yang mana? Bajingan mana yang berani menendang tuan muda ini? Berani menyerang tuan muda ini secara diam-diam? Hari ini jika aku tidak memukulmu sampai ibumu sendiri tidak mengenalimu. Kamu berani memukulku. Apa kamu tahu siapa aku? Aku tidak peduli siapa kamu. Kamu berani menyinggung tuan muda ini. Tunggu saja sampai aku meremas payudara palsumu sampai pecah. Nyaris saja, aku hampir tertangkap oleh paman Bo itu. Tidak mungkin. Aku harus segera menceraikannya. Jika dia tahu aku membohonginya, aku akan dicekik sampai mati. Wan, bagaimana kamu dan Chen Yu bergaul beberapa hari terakhir ini? Saatnya balas dendam. Biarkan paman Bo itu mengancamku setiap hari. Ayah tidak tahu. Jiang Chen Yu mengancamku setiap hari, mengatakan dia ingin mengakuisisi keluarga Gu. Kita semua keluarga. Baginya untuk mengatakan itu sungguh menyedihkan. Anak durhaka. Wan, jangan khawatir. Aku akan melindungimu. Mereka tidak akan berani menyentuh sehelai rambut pun darimu. Ayah benar-benar ayah kandungku. Dasar orang tua bangka, pergi ke neraka. Dasar wanita, beraninya kamu melindungi orang tua bangka ini. Kau mencari mati. Baiklah, aku mengerti. Mari kita serahkan pada biro. Paman, jangan pergi. Ayah di mana? Gadis ini, dia benar-benar mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi tuan tua. Mungkin dia tidak sombong dan materialistis seperti yang kupikirkan. Bagaimana kabarmu? Paman, aku merasa baik-baik saja. Tapi, bisakah paman mempertimbangkan bahwa aku menyelamatkan tuan tua Jiang untuk tidak mengakuisisi keluarga Gu? Kau menyelamatkan tuan tua hanya agar aku tidak mengakuisisi keluarga Gu. Aku sama sekali tidak. Apa kau tahu siapa yang menjadi target para pembunuh hari ini? Sedang menargetkan. Mereka berteriak-teriak ingin balas dendam pada ayah. Kalau begitu pasti paman bertindak seperti tiran di dunia bisnis dan menyinggung orang lain. Salah, mereka datang untuk keluarga Gumu. Karena kau terlalu serakah. Kau memonopoli dan mengambil alih semua proyek teknik. Perusahaan mereka bangkrut, itu sebabnya. Apa? Jangan berpura-pura menyedihkan. Pada akhirnya, masalah ini tetap disebabkan olehmu. Berhenti berakting di depan ayah mulai sekarang. Dia mungkin tidak melihat niatmu. Tapi aku Jiang Chen Yu, tidak mudah dibodohi. Omong kosong apa yang paman bicarakan? Paman tidak bisa pergi. Kembali. Hidup ini tidak tertahankan bahkan untuk 1 hari pun. Aku ingin bercerai darimu. Bos, bukankah kamu memintaku datang ke sini untuk membahas masalah besar perceraian dengan paman keduaku? Aku akan naik dan menari untuk melampiaskan dulu. Biar ku beritahu, aku merasa seperti sudah menua 10 tahun karena dia. Chen Yu, lihat, sungguh memukau. Gun Wan. Bos, apa maksudmu dengan menyimpan trip di lengan bajumu? Barusan? Aku bilang pada Pak Tua Jiang bahwa dia menindas keluarga Gu kita, melawan keinginan ayah, dan ingin mengakuisisi keluarga Gu kita. Bos, kamu bahkan berani melaporkan paman keduaku. Apa kamu tidak takut pada paman keduaku? Lihatlah kemampuan aktingmu, masih mencoba membodohiku. Aku sama sekali tidak takut padanya. Bos, berhenti bicara. Lihatlah dirimu, biar ku beritahu. Jangan berani-beraninya kamu merasa kasihan pada paman keduamu. Aku rasa dia juga tidak memperlakukanmu dengan baik biasanya. Aku melaporkannya. Itu karena bos bilang,
Dia tidak mau minum bersulang dan memilih minum hukuman sebagai gantinya. Aku hanya ingin dia tahu betapa kuatnya aku. Menolak bersulang dan memilih minum hukuman. Ya, menolak bersulang dan minum hukuman. Mengapa suara itu terdengar begitu akrab? Gu Nuan, palingkan kepalamu. Tidak mungkin, tidak mungkin. Gu Nuan, berhenti di situ. Aku akan bodoh jika berhenti. Dasar wanita, apa kau buta? Tidak melihat kemana kau pergi? Apa kau mendapat izinku untuk menyentuhnya? Paman Bao, Pergi sana. Gu Nuan, aku tahu kau di dalam. Keluar sini. aku tamat, aku tamat. Itu Jiang Chen Yu, aku pasti mati. Gu Nuan. Hari ini aku akan melihat berapa banyak wajah yang dimiliki wanita jelek ini. Mungkinkah reputasiku seumur hidup sebagai Gu Nuan akan hancur di sini? Mungkinkah keluarga Gu benar-benar akan hancur di tanganku? Leluhur keluarga Gu, aku minta maaf pada kalian semua. Halo Paman Bao, Apakah aku salah? dasar bocah nakal, untung aku bereaksi cepat. Penyamaranku hampir terbongkar, hampir saja menjadi adegan tertangkap basah. Lepaskan aku, kamu menyakitiku. Gu Nuan, bukankah kamu seharusnya di rumah beristirahat dari lukamu? Mengapa kamu di sini? Sebaiknya kamu memberiku penjelasan. Jelaskan apa? Apakah salah jika aku secara alami kuat dalam penyembuhan? Sedangkan kamu, suamiku, dengan istrimu terluka di tempat tidur, muncul di tempat ini. Kenapa? Pria yang tidak menghargai dirinya sendiri. Itu seperti sayuran busuk. Aku tidak tahu siapa yang kamu coba goda dengan berpakaian seperti ini. Merayu, aku. Paman, kamu. Gu Nuan, karena kamu sudah menikah denganku, kamu seharusnya menjunjung tinggi kebajikan seorang istri. Masalah kamu mengeluh kepada tuan tua, bisa kubiarkan saja. Tapi aku peringatkan kamu, jangan pernah berpakaian seperti ini lagi, dan berkeliaran di luar. Itu mempermalukan keluarga Jiang kita. Lepaskan aku. Jangan beritahu aku apa yang harus kulakukan. Jika kamu tidak tahan denganku, ayo kita bercerai sekarang juga. Kamu bersusah payah menikah denganku, dan sekarang kamu dengan mudahnya mengajukan perceraian. Percaya atau tidak? Kalau tidak, aku akan segera menyusun perjanjian cerai. Tinggal tunggu untuk menandatanganinya. Kamu. Tuan, apa Anda tidak akan menjemput Nyonya Muda? Hujan turun sangat deras. Lepaskan aku, bukan urusanmu. Jika kamu tidak tahan denganku, ayo kita bercerai sekarang juga. Jembatan Xiangjin telah runtuh. Kudengar banyak orang tenggelam. Mungkin akan sulit mendapatkan taksi hari ini. Jangan pedulikan cara mengemudinya. Jika paman masih kembali untukku, itu akan sangat bagus. Gu Nuan. Bagaimana mungkin paman kembali untukmu? Bangunlah. Bukankah ini mobil paman? Mungkin. Dia sengaja kembali untuk menjemputku. Kamu punya hati nurani juga. Paman. Gu Nuan. Kamu seharusnya benar-benar bangun. Paman tidak akan pernah datang menjemputmu. Gu Nuan. Hentikan mobilnya. Bos, kenapa kamu di luar? Aku sudah mencarimu sejak tadi. Aku sudah memanggil taksi untukmu. Ayo pergi. Jiangsu, mengapa itu kamu? Bagaimana? Apakah aku tampan? Bos,
Bajumu basah semua. Ganti dengan punyaku. Baju-baju ini, kenapa ini punya paman kedua? Kalau baju-baju ini kotor buang saja. Aku Gunuan, tidak pernah memakai barang bekas. Ibu, Putraku yang bodoh, kau sebenarnya demi wanita ini, membuat dirimu jati seperti ini. Bisakah dia dibandingkan denganmu? Kau adalah tuan muda keluarga Jiing. Tubuhmu sangat berharga. Beberapa orang seharusnya punya sedikit kesadaran diri. Hujan turun, dan suamimu sendiri pergi keluar untuk menjemput wanita lain. Namun kau memerintah. Putraku, tidakkah kau tahu bahwa di keluarga ini, kau tidak disukai oleh semua orang? ibu akan berdebat dengan bos lagi. Sebaiknya aku menyelinap pergi selagi bisa. Sudah kuduga Paman Bo itu pergi menjemput kekasih kecilnya. Kakak ipar, kalau kamu tidak nyaman, tinggal di rumah, maka kamu dan kakak sulung pindah saja. Di luar lebih luas, dan kamu akan hidup nyaman. Kau ini apa? Beraninya kau membantahku? Kamu dan aku sama-sama nyonya muda keluarga Jiang. Kecuali kamu lebih tua dan aku lebih muda. Status kita setara. Kalau kamu tidak menghormatiku, maka aku juga tidak akan menghormatimu. Gunuan, bagaimana bisa kamu berbicara seperti itu kepada kakak iparmu? Bukan urusanmu. Kamu, kakak Chen Yu. Lihat betapa kasarnya dia berbicara. Jing Chen Yu, istrimu di depanmu, sedang menindasku. Apa kau tidak akan melakukan sesuatu? Apa kamu juga akan ikut-ikutan membuliku? Atau memukul anjing harus melihat pemiliknya? Apa kamu akan membantu Suninmu membalas dendam? Pembuat onar. Wei Enho, kalau kamu berani memprovokasiku lagi, itu tidak akan sesederhana menyiram air. Mungkin lain kali aku akan menyiram asam sulfat. Katakan padaku, wajah cantikmu. Kalau disiram asam sulfat, akankah menjadi sejelek wajahku? Kau. Kakak ipar, bagaimana bisa wanita jelek itu begitu vulgar? Kakak ipar jangan khawatir, aku berpura-pura mabuk hari ini, dan Jing Chen Yu masih datang menjemputku. Aku akan segera menjadi nyonya muda keluarga Jiing. Ketika itu terjadi, aku akan menanganinya dengan benar, untuk membalas dendam untukmu, nona muda sulung. Keluargaku sedang menunggu di luar. Jati itu Gunuan, orang tua gadis jelek itu sudah tiba. Sekarang bahkan langit pun membantuku. Gunuan, lihat bagaimana aku akan menghadapimu. Kenapa kamu di sini? Kamu tidak mencoba menggunakan keluargaku lagi untuk mengancamku, untuk membalas dendam gadis berdadamu kan? Apa yang kamu lakukan? Jangan mendekat. Gadis kecil. Kamu tidak cemburu kan? Namun, tidak peduli apa yang kamu gunakan. Aku tidak akan tertarik pada wanita jelek sepertimu. Gila. Meskipun aku menyukai Jiangsu, aku tetap tidak akan menyukaimu. Kamu, Kalau kita berdua bersama, itu akan seperti sapi tua memakan rumput muda bagimu. bagus, sangat bagus. Sebaiknya kita mengurus urusan kita sendiri. Tapi aku menyarankanmu untuk jujur. Kalau tidak, hari-harimu di keluarga Jiang akan sangat sulit. Kalau begitu terima kasih Tuan Jiang atas pengingatnya. Namun aku juga akan memberitahumu bahwa aku Gunuan tidak bisa dianggap remeh. Tidak tahu berterima kasih. Siapapun yang datang butuh undangan. Para pelayan keluarga Jiang kami hanya mendengarkan nyonya muda sulung. Sedangkan untuk nyonya muda kedua, Nuan kami memang nyonya muda kedua keluarga Jingmu. Di antara kerabat yang saling mengunjungi, apakah mereka masih perlu mengirim kartu kunjungan untuk masuk? Dari mana ini datang? Keributan apa ini di pintu masuk? Melapor kepada nyonya muda sulung. Ini adalah orang tua nyonya muda kedua. Jeti ini orang tua. Gunuan, ada apa dengan kalian semua? Undang mereka masuk. Mari Besan, silakan masuk. Tunggu. Kakak ipar. Apakah kamu melupakan sesuatu? Aku lupa. Jika kalian ingin masuk pintu keluarga Jiang kami, kalian harus melangkahi Anglo. Agar kalian tidak membawa kotoran ke keluarga Jiang kami. Menjijikkan, tepat sekali. Apa yang kau katakan?
Dia juga nyonya muda keluarga Jing sama sepertimu. Beraninya kau berbicara tentang putriku seperti itu? Dia tidak pantas. Lihat apa yang kau bawa. Barang-barang tidak berharga ini, bukan hanya keluarga Jing kami meremehkannya. Bahkan jika kami memberikannya kepada pelayan kami tidak akan menginginkannya. Ini benar-benar keterlaluan. Tuan, apakah kalian akan melangkahi Anglo ini atau tidak? Tidak melangkah. Usir mereka. Simpan saja untuk memberi makan anjing keluarga Jiangmu kalau begitu. Monster jelek itu berani bertengkar denganku. Kakak ipar masih menyukaimu. Apa ini? Orang tuamu mengirimnya. Apa kamu tidak mengenali sampah? Apa katamu? Dia bilang, orang tuamu membawa barang murahan sama sepertimu. Dan olehku seperti anjing liar. Diusir. Kau, Gunuan, Nuan, apa yang kamu lakukan? Apa yang baru saja kamu katakan? Aku bilang, wanita jelek sepertimu tanpa penampilan dan tanpa bentuk tubuh. Siapa yang tahu metode apa yang dia gunakan untuk menikahi kakak Chen Yu? Menurutku kamu harus seperti sampah yang dikirim orang tuamu. Dibuang bersama. Tepat sekali. Aku menahan penghinaan dan menikah ke dalam keluarga Jiangmu. Tepatnya agar orang tuaku tidak dibuli. Tapi apa hasilnya? Sekarang, ketika mereka ingin menemuiku, mereka masih harus oleh kalian berdua dihina. Benar, apa yang kamu lakukan? Apa kamu akan memukul orang sekarang? Wei Enhu, Shou Sunin, kamu pantas dipukul. Suamiku, tolong aku. Apa yang sedang kamu lakukan? Gunuan. Suami, melihatku dibuli. Apa kamu puas? Aku pergi sekarang. Kamu memukul Nuan. Lihat dan saksikan siapa yang memukul siapa. Lenganku dipukul sampai merah olehnya. Jelas monster jelek itu memukulku secara sepihak. Kakak Chen Yu, kamu harus menegakkan keadilan untuk kami. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Tuan, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri bahwa itu adalah nyonya muda kedua yang pertama kali menyerang. Nyonya muda sulung dan Nona Sunin. Seperti yang diharapkan, dia berasal dari keluarga kecil yang rendah hati, seorang wanita jelek. Dia pasti cemburu pada nyonya muda sulung, martabat dan keanggunan, dan betapa dalam dia disayangi oleh Tuan. Itulah mengapa dia tiba-tiba menjadi gila dan memukul orang. Diam. Ayah, tidak peduli apa yang terjadi. Gunuan seharusnya tidak memukul orang seperti ini. Anhu telah dianiaya. Wali kota Jiang, tuan muda keluarga Jiang. Gunuan harus membayar harganya. Tepat sekali. Aku tidak melakukan apa-apa. Dia hanya datang dan tanpa membedakan benar atau salah, memukulku. Suning juga mencoba melindungiku, dan dia juga ikut terpukul. Kakak ipar, aku minta maaf. Ini salahku karena tidak melindungimu dengan baik. Ayah, kau harus benar-benar memberinya pelajaran. Kurung dia selama 7 hari untuk menjaga integritas reputasi keluarga Jeng kita. Baik, Tuan. Nyonya muda kedua baru saja menikah, dan dia sudah berani berlaku kasar terhadap nyonya muda sulung, dan bahkan berani berlaku kasar terhadap tamu terhormat keluarga Jeng. Nona Sunin, siapa tahu apa yang akan dia lakukan di masa depan. Sejak Nona muda kedua datang ke keluarga Jing, keluarga Jing berada dalam kekacauan total, dan orang-orang saling berselisih. Tuan, Anda harus menghukum berat Nona muda kedua, dan menegakkan keadilan untuk Nona muda sulung. Nuan ini benar-benar keterlaluan. Gunuan, Nuan, kali ini kau tamat. Ayah, tolong jangan pilih kasih. Anda harus memberi pelajaran berat kepada gadis tidak sopan ini. Anda harus menegakkan keadilan untukku. Kalau ibu dan ayah tahu bahwa sejak aku menikah ke keluarga Jiang, aku terus-menerus dibuli, terisolasi dan tidak berdaya. Dan tidak ada yang membantuku. Mereka pasti akan, meskipun itu berarti mempertaruhkan seluruh kekayaan keluarga, datang menyelamatkanku. Pada saat itu, keluarga Gu kita akan benar-benar tamat. Tidak. Aku tidak bisa membiarkan hal seperti itu terjadi. Halo ibu dan ayah. Apakah Jiang Shenyu anak itu tidak memperlakukanmu dengan baik? Aku baik-baik saja. Tidak ada yang membuliku. Kalian tidak perlu khawatir. Apakah dia terus-menerus mengganggumu? Katakan langsung pada ayah. Tidak apa. Chen Yu sangat baik padaku. Dia tidak akan tega membiarkanku menderita keluhan apapun. Tenang saja. Gunuan, Nuan, kau sendirian dan tak berdaya di keluarga Jing. Bahkan suamimu tidak akan mengatakan sepatah kata pun untuk membantumu. Setelah orang tua itu selesai menghukummu, seluruh keluarga Jing, dari atas ke bawah akan semakin meremehkanmu.
Aku ingin melihat bagaimana kau akan bisa begitu sombong di depanku nanti. Bawa Wan kesini. Terapkan aturan keluarga padanya. Kurung dia selama 3 hari. Jangan biarkan dia makan sampai dia mengakui kesalahannya. Gu Nuan adalah istriku. Jika kamu ingin menghukumnya, apakah kamu mendapatkan izinku? Dia bukan hanya istriku, tapi juga nyonya muda kedua dari keluarga Jian. Bukankah tuan muda kedua tidak menyukai Gu Nuan? Kenapa dia mulai membela Gu Nuan sekarang? Kesabaranku terbatas. Apakah kamu tidak akan mengatakan yang sebenarnya? Nona muda sulunglah yang menghalangi orang tua nona muda kedua di luar pintu dan mempermalukan mereka. Nona muda kedua tidak tahan. Itulah sebabnya dia memukul nona muda sulung. Nona muda sulunglah yang memerintahkan kami untuk berbohong. Tuan muda kedua, tolong maafkan kami. Kakak ipar tertua. Apakah ini yang kamu maksud dengan merasa dirugikan? Aku, kakak Chen Yu, tidak seperti itu. Itu Gu Nuan itu. Dia menghina kakak ipar sulung duluan. Kakak ipar sulung tidak tahan. Jadi dia hanya punya lelucon kecil dengan orang tuanya. Zhao Sunin, aku memberitahumu untuk terakhir kalinya. Aku sudah punya keluarga. Untuk menghindari gosip yang tidak perlu, jangan datang ke keluarga Jian. Lagi jika kamu tidak ada urusan penting. Kakak Chen Yu, aku hanya mengkhawatirkanmu. Aku hanya... Dan kakak ipar tertua, hari ini kamu harus memberiku penjelasan. Pergi dan minta maaf secara pribadi kepada orang tua Gu Nuan. Aku, nona muda sulung keluarga Jing yang bermartabat. Kau ingin aku meminta maaf kepada orang tua? Berandal itu. Wei Yanhu, dulu aku memanggilmu kakak ipar tertua. Itu karena rasa hormatku padamu. Tapi kamu menindas orang. Kamu bahkan sampai menindas aku. Kamu tentu bisa mencoba. Bisakah kamu menanggung konsekuensinya? Chen Yu, karena itu adalah kesalahpahaman. Kita semua keluarga. Menurutku kita harus melupakan masalah ini saja. Biarkan saja. Ketika kamu menindas Gu Nuan, mengapa kamu tidak berpikir bahwa kita adalah keluarga? Aku memberitahumu. Gu Nuan sekarang adalah istriku. Menindasnya sama dengan menindas aku. Dengan melakukan ini, apakah kamu menampar wajah Jiang Chen Yu? Gu Nuan, aku benar-benar meremehkanmu. Tunggu saja. Gu Nuan bukan orang yang tidak masuk akal. Kakak perlu menyelidiki dengan jelas. Jangan salah menuduh orang baik. Apakah aku datang di waktu yang tidak tepat? Dia pasti sangat kesal hari ini. Sudahlah, aku akan dengan enggan menghiburnya sedikit. Siapa suruh dia memanggilku paman? Bos, kamu baik-baik saja? Tentu saja aku baik-baik saja. Bisakah bosmu dibully? Jiang sukamu tetap yang terbaik. Tidak seperti paman Bo itu. Untungnya hari ini dia tidak menendangku saat aku jatuh. Membuatku kelaparan selama 3 hari 3 malam. Aku tidak tahu mengapa. Di keluarga Jian, aku tiba-tiba punya banyak suara. Paman Bao, Bersulang. bersulang. Xianji, Gadis yang kau dekati akhir-akhir ini cukup polos, tapi emosinya tidak kecil. Dia bahkan belum dewasa kan? Bagaimana dia bisa jatuh cinta pada pria tua sepertimu? Kau tidak akan mengerti ini. Gadis-gadis muda itu masih muda, punya sedikit temperamen. Bukankah itu normal? Lagi pula, apa sebutannya ini? Ini disebut kesenangan. Gadis-gadis muda ini adalah yang paling mudah dibujuk. Siapa yang tidak suka kekasih yang lembut dan perhatian sekarang? namun, tidak peduli metode apa yang kamu gunakan. Aku tidak akan pernah tertarik pada wanita jelek sepertimu. Gila. Meskipun aku menyukai Jiangsu, aku tetap tidak akan menyukaimu. Kamu, Kita bersama akan seperti kamu. Sapi tua memakan rumput muda. Kalau soal mendekati gadis, aku masih harus belajar darimu. Kau punya bakat untuk itu. Tentu saja. Masyarakat macam apa ini? Siapa yang masih suka? Seseorang yang tua dan galak sekarang. cukup. Jiangsu bau ini. Dia minum, tapi tidak menelponku. Tapi saat mabuk dia tahu, memintaku mengantarnya pulang. Namun, aku rasa aku melihat paman hari ini. Paman datang untuk menghibur hari ini. Mungkinkah dia berbicara baik tentangku? Itulah sebabnya aku terhindar dari hukuman keluarga. Paman, Zhao Sunin. Itu benar-benar kamu yang berimajinasi. Gu Nuan, bangunlah, kamu sangat jelek. Bagaimana mungkin Paman Bao itu menyukaimu? Aku akan menceraikannya.
Gunuan, Nuan, kali ini kau benar-benar tamat. Ini? Bukankah ini Gunuan Nuan? Dan pria tua itu? Gunuan Nuan, katak ini. Meskipun dia jelek, dia cukup cabul. Betapa menariknya. Sejujurnya, meskipun dia jelek, fisiknya tidak buruk. Omong kosong, itu benar-benar menjijikkan. Semoga aku tidak bintitan karena melihat ini. Xiao King, kamu untuk membalas dendam padaku. Bahkan sudah mulai mengedit gambar dan menyebarkan rumor. Kau, omong kosong apa yang kau bicarakan? Aku benar-benar tidak menyangka. Seleramu begitu menyimpang. Bahkan pria tua seperti ini, kau bisa terlibat dengannya. Aku akan menelepon Jiang Su sekarang. Profesor Jiang dan yang lainnya untuk datang dan melihat dengan jelas. Wanita macam apa dirimu sebenarnya? Mereka sama sekali tidak bisa ditipu olehmu lagi. Aku tidak tahu dari mana kamu mendapatkan foto-foto ini. Tapi aku khawatir kamu akan kecewa. Ini hanyalah foto ayahku dan aku sedang makan. Ayahmu, itu benar-benar konyol. Kau baru berusia 18 tahun dan ayahmu terlihat seumuran dengan kakekku. Mungkinkah ayah dan ibumu memilikimu di usia tua mereka? Kau berani memukulku? Kendalikan anjingmu. Kalau tidak, aku akan merobek mulutmu. Gunuan, Nuan, hanyalah wanita murahan dan tidak bermoral yang tidur dengan siapa saja. Apa kau pikir dengan mencari pria tua untuk melindungimu, aku akan takut padamu? Jaga ucapanmu. Orang tua yang kamu bicarakan bukan hanya ayahku, tapi juga tetua Jiang dari keluarga Jiang Bego. Apa tetua Jiang? Itu keluarga Jiang dari Bego. Tetua Jiang kepala keluarga itu. Dia membicarakan yang itu. Yang putra sulungnya mengendalikan urat nadi politik kota wali kota Jing. Yang putra keduanya di usia 28 tahun menjadi Jiang Qianyu orang terkaya di dunia. Dan dia sendiri Ketua Jiang yang sudah lama pensiun dari dunia bisnis. Benar, Ketua Jiang adalah ayahku. Gunuan Nuan, kenapa kau tidak bercermin baik-baik di cermin? Seperti apa penampilanmu? Bagaimana mungkin kau bisa menjadi putri Tetua Jiang? Aku belum pernah mendengar bahwa Tetua Jiang memiliki putri sejelek dirimu. Kurasa kau gila. Ini benar-benar konyol. Gunuan Nuan, kau tidak berhayalkan. Di mana kau punya kemuliaan untuk dikaitkan dengan keluarga Jiang yang bermartabat? Gunuan Nuan, kurasa kau terlalu banyak melamun. Hanya karena kau menemani pria tua. Kau pikir kau bisa menaiki tangga sosial dan menempel pada keluarga Jiang? Gunuan Nuan, semua pakaian desainer milikmu. Kau mendapatkannya dengan diam-diam menemani pria. Menghabiskan uang beberapa pria. Tapi boleh begitu kan? Kau hanyalah wanita murahan. Setelah terlalu lama berada di antara kami, sekumpulan burung phoenix, kau tidak benar-benar berpikir. Kau juga burung phoenix kan? Seperti yang kuduga, hatimu kotor. Semua yang kamu lihat kotor. Namun, ada satu hal yang kamu katakan dengan benar. Aku memang secara bersamaan menghabiskan uang beberapa pria. Semuanya dengarkan. Ini wanita murahan. Wanita seperti ini justru bangga menjadi simpanan. Aku menghabiskan uang kakakku, keponakanku, ayahku, dan uang suamiku. Apa kamu tidak punya keluarga? Atau kamu mengatakan keluargamu benar-benar bangkrut? Kau? Tuan, ada yang tidak beres. Nyonya muda ada di sekolah, difitnah dengan rumor cabul, dan dia dibully oleh banyak orang. Apa? Aku datang sekarang juga. Apa yang terjadi? Aku sudah lama di grup Jian. Tapi ini, pertama kalinya aku melihat Tuan kehilangan ketenangannya seperti ini. Aku juga. Kau? Semua orang di sini. Apa kalian tidak pernah menghabiskan uang dari kerabat kalian? Jika kau menghitung orang tuaku, aku memang secara bersamaan menghabiskan uang beberapa pria. Aku benci, kalian semua hanya disesatkan olehnya. Dia tidak punya batasan. Berhubungan dengan banyak orang, berkeliling mencari sugar daddy di mana-mana. Foto-fotoku ini adalah bukti bahwa dia pergi keluar dan menjual diri. Alih-alih belajar dengan benar, apa yang kalian semua teriakan tanpa arti? Guru, Gunuan Nuan melakukan sesuatu yang memalukan Universitas Akita. Dia berkencan dengan pria asing dan benar-benar tanpa prinsip mencoba menyusup masuk ke sekolah kita. Jika ini membuat keluarga Jin marah, mereka akan menarik dana mereka dari sekolah kita. Gunuan Nuan, kau dikeluarkan. Guru, kenapa kamu bahkan tidak bertanya? Apa yang terjadi? Kamu hanya mendengarkan cerita sepihak mereka.
Buktinya sudah jelas. Apalagi yang harus kau perdebatkan? Biar ku beritahu. Jika kau memancing kemarahan keluarga Jiang, itu bukan sesuatu yang bisa kau atau aku tanggung. Gun Wanwan, kita tidak bisa membiarkan satu monster jelek sepertimu mempengaruhi seluruh sekolah kita. Pergi dari sini. Awalnya, aku ingin tetap rendah hati, sebagai orang biasa, untuk belajar bersama kalian semua, di sekolah ini. Tapi sekarang, setelah sampai seperti ini, aku akan membuka kartu-kartuku. Aku adalah istri Jiang Chenyu. Gun Wanwan, apakah kau sudah gila? Jiang Chenyu yang terkenal adalah suamimu. Kurasa kau gila, kenapa kau tidak bercermin? Sungguh memalukan, dengan penampilan seperti itu, dan kau masih berani berfantasi bahwa kau adalah istri Profesor Jin. Kau benar-benar akan membuat orang tertawa terbahak-bahak. Berhentilah gila dan keluar. Gun Wanwan, keluar dari sekolah kami sekarang. Orang jelek bikin masalah. Keluar. Jika kamu melakukan ini, apa kamu tidak takut suamiku akan marah? Siapa yang tadi berteriak? Menyuruh Wanwanku keluar. Bukankah ini pria tua dari foto itu? Sugar Daddy Gun Wanwan ada di sini. Ini akan seru. Ayah, mereka yang mengambil foto kami makan dan menyebarkan rumor. Siapa yang tadi berteriak? Menyuruh Wanwanku keluar. Jadi, kamu yang membeli dia dan menyuruhnya keluar. Kau gigolo Gun Wanwan. Beraninya kau bahkan menunjukkan wajahmu di sini. Kau hanya merusak suasana akademik sekolah kita. Aku tidak percaya kau benar-benar berani memanggil si tua bangka mesum ini untuk datang ke sini dan mendukungmu. Jaga bahasamu. Berani tidak menghormati tetua Jiang. Aku akan merobek mulutmu. Gun Wanwan, hentikan. Menipu dirimu sendiri. Tetua Jiang He hanyalah orang tua busuk ini. Bagaimana mungkin dia seperti tetua Jing sama sekali? Kamu. Gun Wanwan, dari mana kau menyewa figuran ini? Apa yang dilakukan penjaga keamanan? Bagaimana mereka membiarkan pria tua busuk itu masuk? Kamu dari departemen mana? Apa kamu tidak mengenaliku? Dasar orang tua, apakah kau bahkan pantas aku kenal? Seorang dengan mahasiswa setingkatmu tidak pantas mengenalku. Apa katamu? Di mana Mohuri? Suruh dia ke sini. Hari ini aku akan mendapatkan keadilan untuk Wanwan. Mohui adalah kepala sekolah kita. Kau tidak pantas tahu. Wanwan, apakah kamu mendengar anjing-anjing menggonggong? Baru saja kamu bersama sekumpulan anjing berdebat. Ayah, kamu benar. Seharusnya aku tidak berdebat dengan sekumpulan anjing. Apa katamu? Aku bilang kamu bajingan. Kamu masih sangat muda. Namun telingamu sudah tidak bisa mendengar lagi. Dasar pria tua busuk. Kurasa kau mencari mati. Gun Wanwan, beraninya kau memukul guru? Aku hampir melupakanmu. Kau sudah keterlaluan. Siapapun yang menangkap Gun Wanwan, aku akan menambahkan 10 poin ke nilai akhir mereka. Ayo. Bawa satu pasang, aku akan mengalahkan 2. Ayah, tetaplah di belakangku. Aku akan melindungimu. Baiklah. Saudari-saudari, serang demi poin. Cepat, pergi bantu Wanwan. Ada apa ini? Kakek, apa yang sedang kakek lakukan? Dasar botar, kenapa lama sekali? Cepat pergi bantu Wanwan. Baik, bos, saya di sini. Beraninya kamu menindas ayahku. Aku akan melawanmu sampai mati. Itu karena menghina kakak tuan muda ini. Pukuli mereka sampai mati. Aku akan memukulmu sampai mati. Gun Wanwan, jika kau berani memukulku hari ini, aku beritahu kau. Itu untuk mengedit foto. Gun Wanwan, itu untuk menyebarkan rumor. Aku tidak akan melepaskanmu hari ini. Mohoi. Semua berhenti. Tolong aku, kepala sekolah Mo. Selamatkan aku, selamatkan aku. Kepala sekolah. Kepala sekolah, tolong aku. Kepala sekolah, Anda harus menegakkan keadilan. Kepala sekolah, wanita ini, Gun Wanwan, tidak hanya di luar sekolah, merusak suasana sekolah, tapi dia juga membawa pria tua busuk ini ke sini untuk memukuli siswa di sekolah kita. Yang lebih menjengkelkan adalah pria tua busuk ini bahkan menyamar sebagai tetua Jian untuk menyabotes investasi keluarga Jian. Apel. Kepala sekolah, cepat keluarkan ini, Gun Wanwan yang merusak suasana ini untuk memperbaiki keadaan. Dasar bajingan.
Tetua Jian, maafkan saya. Ini semua karena ketidakmampuan bawahan saya. Anda telah dianiaya. Nuan-nuanku datang ke sekolah ini untuk belajar, bukan untuk dipermalukan. Maafkan saya, siswa Gui. Kamu telah diperlakukan tidak adil. Tolong tenanglah. Beraninya aku membiarkanmu meminta maaf padaku. Tunggu, guru, jangan sembarangan menempelkan label besar padaku. Kamu ingin mengusirku. Kalau begitu aku akan sangat beruntung. Kamu dikeluarkan, keluar. Nuan-nuan. Aku salah, Nuan-nuan. Tolong cepat mohon pada guru. Jangan biarkan kepala sekolah mengusirku. Tapi guru barusan bahkan menyuruh siswa untuk memukulku. Dan bahkan ingin memukulku sampai mati. Aku sangat takut. Aku tidak akan berani memohon untukmu. Nuan-nuan. Nuan-nuan, aku salah. Aku salah. Ini semua salah wanita itu, Xiaoqing. Dia menyesatkanku. Itulah mengapa aku begitu buta sampai percaya padanya. Benar, dan ada orang lain yang menyebarkan rumor. Seseorang memfitnahku. Itu Xiaoqing. Semua yang kukatakan adalah kebenaran. Aku tidak memfitnahmu. Begitulah adanya. Kamu masih tidak mau mengakuinya. Sia-sia sekali. Ini saja tidak bisa diatasi. Wanita itu Gu Nuan-nuan. Halo, saya ingin melaporkan sesuatu. Ada orang berkelahi di sini. Tidak. Keluarga Xiao tidak bisa dihancurkan oleh tanganku. Sunin. Sunin. Zhao Sunin. Sialan. Hampir saja membongkar rahasiaku. Dasar wanita. Kalau buka, karena kamu. Bagaimana mungkin aku bisa menyinggung keluarga Jiang? Menyinggung keluarga Jiing. Itu semua karena Gu Nuan-nuan. Gu Nuan-nuan. Ini semua karena kau. Sehingga keluarga Xiao kami bangkrut. Apa? Keluarga Xiao benar-benar bangkrut? Gila-gila. Xiaoqing, kamu juga dipecat. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Tetua Jian, apakah kamu melihat hasilnya ini? Apakah kamu puas? Apakah aku puas atau tidak itu tidak penting. Kepuasan Nuan-nuan lah yang penting. Nuan-nuan, Aku hanya seorang mahasiswa. Aku pasti akan tetap mendengarkanmu, kepala sekolah. Ayah, kamu tidak tahu. Jika kamu tidak datang tepat waktu, aku pasti sudah tenggelam oleh ludah kelompok itu. Aku pikir kamu bisa menanganinya sendiri. Tadi saat berkelahi, kamu melawan seluruh kelompok sendirian. Ya, itu hanya karena kamu berada di sisiku. Kamu sangat fasih berbicara. tunggu, seseorang baru saja melaporkanmu karena berkelahi. Tolong ikut denganku. Gu Nuan-nuan, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Apakah kamu menelepon polisi? Ya. Tunggu saja masuk penjara. Baiklah, baiklah. Tuan Jieng, ini gawat. Baru saja mendapat kabar. Nyonya muda memukul seseorang dan dibawa ke kantor polisi. Apa? Paman Bao. Aku tidak akan pernah berdebat denganmu lagi. Gu Nuan sangat lemah. Dia pasti tidak bisa mengalahkan mereka. Sialan. Berkendara ke kantor polisi. Aku tidak membicarakan Nyonya muda. Apakah dia memukul seseorang dan dibawa ke kantor polisi? Tapi, Tuan benar-benar pergi ke kantor polisi untuk Nyonya muda. Untuk menjamin seseorang. Mungkinkah Tuan sudah jatuh cinta pada Nyonya muda? Sebenarnya aku tahu tentang masalah ini. Bukan kamu yang melakukannya. Siapa sebenarnya yang menghasutmu dari balik layar? Selama kamu mengatakan seluruh kebenaran, aku masih bisa menjamin bahwa keluarga Xiao akan baik-baik saja. Aku sudah menelepon polisi untukmu. Apa yang harus kau lakukan sebentar lagi? Kau seharusnya tahu kan? Sunin, semua yang kulakukan, semuanya untukmu. Kamu akan membantuku kan? Kau pikir kau siapa? Aku ingin Gu Nuan membusuk di penjara. Xiaoqing, kau sebaiknya patuh. Dengarkan aku. Kalau tidak, keluarga Xiaomu benar-benar akan tamat. Tidak ada yang menghasutku. Aku hanya membencimu. Gu Nuan, aku ingin kau mati. Paman Bao, kenapa Paman Bao ada di sini?
Apakah dia ke sini untuk menyelesaikan masalah denganku? Lagi pula ayah sudah sangat tua. Dan aku menyebabkan dia datang ke biro keamanan. Jiang Chen Yu, aku tahu. Berani menyentuh orang-orangku. Apa kau bosan hidup? Paman, Apa kau baik-baik saja? aku baik-baik saja. Profesor Jing juga datang untuk mendukung monster jelek ini. Aku beritahu kau, aku tidak takut. Bahkan jika semua orang dari keluarga Jingmu berdiri di hadapanku, aku tetap tidak takut. Mengedit fotonya sendiri agar terlihat seperti Gun Wanwan, memalsukan fakta, sengaja memfitnah orang lain, menyebarkan rumor cabul. Xiao Qin, apa kau percaya aku bisa membuatmu menghabiskan seluruh hidupmu di penjara? Tidak, bukan begitu. Ini bukan aku. Apa itu kau? Pengacara keluarga Jiang kami akan memutuskan itu. Tapi jika kau berani menyentuh siapapun dari keluarga Jiang kami, aku pasti akan mengejarnya sampai akhir. Tidak, tidak ada Profesor Jing. Dia memukulku. Dia memukul wajahku. Ini adalah perkelahian kelompok. Jika aku masuk penjara, maka dia juga tidak akan lolos. Rekaman video pengawas dari kelas ada di sini semua. Entah itu perkelahian kelompok atau pembelaan diri. Paman polisi akan mencari tahu. Palsu. Kau yang memukulku duluan? Paman polisi. Ini dia. Selain kejahatan pencemaran nama baik yang disengaja, kamu juga memiliki kejahatan penyerangan yang disengaja. Apakah kamu benar-benar ingin, demi orang di belakangmu itu, menghancurkan hidupmu sendiri? Selama kamu bersedia untuk mengatakan yang sebenarnya, aku masih bisa membantumu. Ini semua karena kau, wanita jelek. Jika bukan karenamu, bagaimana mungkin Jing Chen Yu membiarkan keluarga Xiao kami bangkrut? Paman, Kau benar-benar bodoh. Kau bahkan tidak bisa menghindarinya. kamu yang bodoh. Paman Mau yang tidak bisa mengeluarkan gading. Tuan Jiang Nona gue, masalahnya sudah diklarifikasi. Saya minta maaf karena membuat Anda menunggu di sini begitu lama. Tuduhan penganiayaan yang Anda layangkan padanya akan kami selidiki secara menyeluruh. Baiklah. Bocah itu sudah pergi. Akhirnya kita bisa pergi. Kalau begitu aku akan ikut denganmu. Kembali bersama. Kau ikut denganku kembali. Paman kedua, Didi kedua, apa yang sedang kalian lakukan? Aku masih muda. Apa menonton ini tidak akan membuatku bintitan? Dia akhirnya tahu bagaimana menghargai istrinya sendiri. Chen Yu, bocah itu, akhirnya sudah dewasa. Lepaskan aku. Kamu menyakitiku. Gun Wanwan, apa kau hanya pandai membuat masalah untukku? Aku tahu kamu datang untuk menyelesaikan masalah denganku. Lupakan saja, aku tidak akan berdebat denganmu hari ini. Apa yang kau katakan? Aku bilang aku salah. Paman, seharusnya aku tidak membiarkan ayah datang ke kantor polisi bersamaku. Dan aku terutama tidak seharusnya membuatmu meluangkan waktu dari jadwal sibukmu untuk menjemput kami. Aku salah, Paman. Gadis jelek, kenapa kau begitu patuh hari ini? Bisakah kamu memaafkanku sekarang? Jangan berpikir hanya karena kau mengatakan itu, aku akan memaafkanmu. Aku minta maaf, tolong. Tolong maafkan aku, suami. Jangan panggil aku suami. Ada apa, sayang? Gun Wanwan, jangan selalu mencoba merayuku. Dengan penampilanmu, aku tidak akan pernah tertarik padamu. Sebaiknya kau tidak menyia-nyiakan usahamu. Siapa peduli merayumu, Paman Bao? Memanggilmu sayang akan membawa sial bagiku. Jiang Chen Yu, kamu gila. Kau benar-benar berpikir, gadis jelek ini lucu. Jelek? Menurutku aku cukup imut. Kenapa aku merasa telinga Paman merah? Mungkinkah itu karena malu? Tidak mungkin. Seseorang seperti dia yang termasuk klub berpenampilan menarik. Bagaimana mungkin dia malu di dekat wajah jelek sepertiku? Aku pasti salah.
Paman, jangan berani-beraninya meninggalkanku. Aku memberitahumu, kamu harus mengantarku pulang. Sebaiknya kamu hati-hati malam ini. Hati-hati jangan sampai dimarahi saat kamu kembali. Paman jangan terlalu dingin. Kalau kamu tidak mendengarkan Nuan-Nuan, kamu akan menyesal. Hei, tunggu saja. Nuan-Nuan, kamu sebelumnya bilang Chen Yu melarangmu tinggal di asrama kampus, menyebabkan nilaimu turun. Paman Bao, mari kita lihat bagaimana kamu akan menegakkan persyaratan tiranmu dan memaksaku untuk tinggal bersamamu. Saya juga tidak setuju kamu tinggal di kampus. Paman Bao, aku pindah. Ayah, apa yang ayah katakan? Ayah tidak setuju aku pindah. Dengan kejadian sebesar hari ini, saya sungguh tidak bisa tenang jika kamu tinggal sendirian di sekolah. Kamu seharusnya tetap kembali tinggal di sini. Saya juga akan tenang jika kamu tinggal bersama Chen Yu. Tapi ayah, kita sudah sepakat tentang ini. Bagaimana ayah bisa menarik kembali perkataan ayah? Kamu kan memang istri Chen Yu, dan kalian baru saja menikah belum lama ini. Sudah tinggal terpisah. Jika ini sampai tersebar, itu akan menjadi aib bagi keluarga Jian saya. Oleh karena itu, saya tidak setuju kamu tinggal di sekolah. Sudah larut malam, cepatlah beristirahat. Paman Bao, jelaskan dirimu dengan jelas. Ayah tiba-tiba berubah pikiran. Apakah itu perbuatanmu? Ini adalah keputusan ayah sendiri. Mengenai Wan tinggal di sekolah, bagaimana menurutmu? Ayah sekolah tidak aman jika dia tinggal sendiri di sekolah, dan kita tidak di sisinya. Begitulah sesuatu seperti hari ini terjadi. Apa kau benar-benar ingin dia berakhir di penjara? Kamu sebenarnya mengambil inisiatif untuk menahan seseorang. Apakah kamu sudah jatuh cinta pada Wan? Bagaimana mungkin aku menyukai gadis jelek itu? Sekarang ketika aku melihat wajahnya, perutku mual. Mereka yang terlibat seringkali buta akan kebenaran. Ayah, aku. Mengenai Wan tinggal di sekolah, kita akan lakukan sesuai katamu. Tapi aku sudah membicarakannya dengan ayah sebelumnya. Bagaimana ayah bisa tiba-tiba berubah pikiran? Bagaimana aku tahu? Kamu, pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Jiang Chen Yu, jangan sampai aku memergokimu melakukan sesuatu yang salah. Mana sofaku? Membuangnya. Lalu aku tidur di mana? Jiang Chen Yu, aku membencimu. Aku benar-benar merobek perjanjian cerai itu. Gu Nuan. Kali ini, aku benar-benar jatuh ke tanganmu. Apakah Paman Bao itu gila? Dia benar-benar menciumku secara paksa. Dan dia bahkan merobek perjanjian cerai. Jinsu, kenapa kamu masih berlutut? Cepat naik ke atas. Apa kamu belum cukup malu? Bos, aku sangat takut pada ibuku. Kamu harus mengurus dirimu sendiri. Kau sampah tidak setia. Gunuan-Nuan, aku memperingatkanmu. Sebaiknya kau menjauh dari Jingsu kami. Wanita sepertimu, aku sudah sering melihatnya. Jangan kira skema kecilmu itu, aku tidak tahu. Jangan memikirkan hal-hal itu. Yang seharusnya tidak kau pikirkan. Kakak ipar, apa yang kau bicarakan? Kau masih berpura-pura. Berada bersama Jingsu setiap hari. Bukankah itu hanya untuk merayunya? Kakak ipar, kau baik-baik saja? Aku merayu Jiangsu. Dia dan aku adalah teman sekelas. Terlebih lagi, aku masih bibi keduanya. Kau bersekongkol untuk menikahi tuan muda kedua. Dan sekarang kau merayu putra tertua dari cabang utama. Bukankah kau hanya ingin menginjak kepalaku dan menjadi nyonya keluarga Jing? Dengan niatmu itu, seolah aku tidak tahu. Yang kau inginkan bukan hanya cabang kedua, sedikit hak properti. Yang kau inginkan adalah seluruh properti keluarga Jing. Aku tidak tahu penilaian macam apa yang ayah miliki sampai benar-benar membiarkanmu menjadi istri Chen Yu. Baik itu penampilan atau latar belakang keluarga. Zhao Sunin, sebagai menantu keluarga kami, dalam setiap aspek, 100 bahkan 1000 kali lebih kuat darimu. Jadi ini alasannya, Anda membantu Zhao Sunin, dan menaargeetikanku. Kalau tidak, apakah aku harus membantumu, wanita jelek yang licik ini? Dan menjadi iparku? Kamu tidak pantas. Kakak ipar, aku hanya akan mengatakan ini sekali. Aku tidak pernah berpikir tentang bersaing denganmu untuk gelar nyonya keluarga Jiang. Aku sama sekali tidak menginginkannya. Apa? Juga. Apa yang kau sebut? Properti keluarga. Tidak ada hubungannya denganku. Aku adalah satu-satunya putri keluarga Gu. Dibandingkan dengan usahamu yang rumit untuk mencari muka. Untuk mendapatkan beberapa koin receh. Aku lebih suka tinggal di rumahku sendiri. Aku tidak pernah bersaing denganmu untuk apapun. Jangan biarkan delusi penganiayaanmu menipumu. Apa kamu mengatakan yang sebenarnya?
Kalau tidak, jika ayah tidak melarangnya, aku bahkan tidak ingin kembali ke rumah ini. Tapi kamu jelas-jelas mencuri Chen Yu milik Sunin, merebut Jiang Chen Yu. Apakah aku gila? Kalau begitu aku mungkin juga bersama Jiang Su. Setidaknya kita sudah saling kenal sejak taman kanak-kanak. Kau harus benar-benar memikirkannya. Apakah seseorang memanfaatkanku? Sebaiknya bersama Jiang Su saja. Gu Nuan. Baiklah. Sangat bagus. Kakak ipar, aku lelah. Menari di 2 diskotek dalam 1 hari. Aku sedikit lelah, aku pergi dulu. Kakak ipar. Wanita itu Gu Nuan, mencuri Chen Yu. Dia bahkan mengejapmu, berlagak tua dan kaku, tidak semudah dia, dan bahkan membual bahwa di masa depan seluruh keluarga Jing akan menjadi miliknya. Apa? Sunin, jangan menangis. Aku pasti akan membantumu. Wanita ini. Mungkinkah aku benar-benar dimanfaatkan oleh Zhao Sunin? Apakah lampunya mati? Paman tua, seharusnya sudah istirahat sekarang kan? Kamu ingin menceraikanku. Dan kemudian hidup bahagia selamanya dengan Jiang Su. Kecuali aku mati. Kalau tidak, kamu bisa melupakannya seumur hidup ini. Namun, hari ini merobek perjanjian. Perjanjian cerai. Belum dijelaskan. Apa sebenarnya maksud Paman Bo menyebalkan itu? Sudahlah, aku akan membicarakannya besok. Kau belum tidur. Jika belum tidur, mengapa mematikan lampu? Kamu mau pergi kemana? Aku baru saja akan pergi ke ruang belajar untuk menyalin buku. Benarkah? Kamu tidak berbohong padaku. Tentu saja Profesor Jiang. Baiklah, Gu Nuan. Aku akan bertanya padamu sekali lagi. Apakah kamu atau tidak menyembunyikan sesuatu dariku? Oh tidak Bas. Apakah kamu yakin salah lihat? Paman kedua dia paling benci orang berbohong padanya. Jika dia tahu bahwa aku berbohong padanya bersamamu, dia akan membunuhku, memutilasi kakiku, dan mengulitiku hidup-hidup, bos. Tidak mungkin. Mungkinkah Jiang Chen Yu sangat tidak normal malam ini? Apakah benar karena dia melihatku dan Jiang Su di bar? Tidak, dia benar-benar melihat kami. Mengapa dia tidak langsung datang untuk menangkap kami, tapi malah berbalik dan pergi? Aku pasti salah lihat. Tentu saja tidak. Bagaimana mungkin aku berbohong padamu kan? Gu Nuan. Kamu seharusnya tahu apa konsekuensi menipuku. Bajingan, dia benar-benar terlalu tidak normal hari ini. Tidak, aku harus mengujinya. Melihat penampilanku yang terhormat, bagaimana mungkin dia tega melakukannya? Paman, kau sangat tidak normal hari ini. Peduli kemana aku pergi? Mungkinkah ini sudah larut dan kau kesepian? Kau merindukanku. Kamu benar. Aku memang kesepian di larut malam. Kebetulan Tuan Tua ingin kita segera memberinya seorang cucu laki-laki. Aku adalah Gu Nuan. Yang paling kau benci. Monster jelek Gu Nuan. Kamu menyembunyikan apa? Aku suamimu. Untuk siapa kamu menjaga kesucianmu? Jiang Su. Tapi kita akan segera bercerai. Cerai. Tidakkah Tidakkah kamu melihat dengan matamu sendiri bahwa aku merobek perjanjian cerai itu? Kata-kata paman tua ini terdengar sedikit bangga. Gila, menurutku kau gila. Aku akan mandi dulu. Kau harus menenangkan diri dengan benar. Kamu menyembunyikan apa? Aku suamimu. Untuk siapa kamu menjaga kesucianmu? Jiang Su. Paman tua itu juga tidak mabuk. Jadi dia benar-benar akan menciumku. Dia pasti gila. Dia bahkan bisa tertarik padaku yang terlihat seperti ini. Dia tidak akan benar-benar jatuh cinta padaku kan? Itu tidak masuk akal. Bukankah dia selalu orang yang hanya peduli penampilan? Aku tidak bisa begadang semalaman kan? Lupakan saja. Pergi.
Tidur. Bangun pagi sekali. Ya ampun. Aku terlambat. Paman Bo itu memperlakukan aku seperti itu tadi malam. Dan hari ini, dia masih mengabaikanku, membuatku datang ke sekolah sendirian. Seperti yang diharapkan, menyukai seseorang. Sungguh tidak mungkin. Aku sangat marah. Itu dia. Aku dengar kemarin di kelas. Dia terang-terangan menyatakan cinta pada Profesor Jing. Dia ditolak. Dengan penampilannya yang seperti itu, bahkan aku pun tidak akan tertarik. Apalagi Profesor Jing. Kalau aku jati dia, ditolak di depan umum. Aku tidak akan punya muka untuk terus tinggal di sekolah. Kalau itu aku akan gantung diri saja di rumah. Aku ditolak. Aku baru saja mengungkapkan perasaanku pada Profesor The Jiang. film was Aku menyukainya. translated and Aku ingin narrated Profesor by Jiang Media. menjadi pacarku. Zhao Sunin. Gunuan, Nuan, aku dengar tentang apa yang terjadi kemarin. Sudah ku bilang, kakak Chen Yu, kau tidak bisa merebutnya. Jika kau tahu yang terbaik untukmu, pindah sekolah sendiri, tinggalkan sekolah ini, tinggalkan keluarga Jing, dan kembali ke keluarga Gumu. Cepat pergi saja. Dasar wanita jelek, kamu benar-benar memalukan Universitas A. Sepertinya, ini adalah serangan lain yang sudah lama direncanakan. Zhao Sunin, kau menyebarkan rumor ini. Itu pasti membutuhkan banyak usaha, bukan? Apa yang kau bicarakan? Aku tidak mengerti. Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Itulah mengapa aku menyuruhmu pindah sekolah. Apakah kau akan terus berpura-pura? Terakhir kali kau menyebarkan rumor tentangku. Xiao Qing menceritakan semuanya padaku. Kau yang menghasutnya. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Aku bahkan tidak tahu. Siapa Xiao Qing? Xiao Qing belum memberitahumu kan? Dia akan menuduhmu dan mengirimmu ke penjara. Tidak mungkin. Keluarganya masih mengandalkanku untuk bangkit kembali. Bagaimana mungkin dia melakukan itu? Benar-benar kau. Jadi itu kau yang selama ini mengincarku. Gunuan Nuan, beraninya kau menipuku. Dasar wanita. Tunggu saja sampai hari ini, aku akan. Kakak Chen Yu, kenapa kau di sini? Tidak, dia tidak boleh melihat. Aku memukul wanita ini. Nuan, kakak Chen Yu dan aku benar-benar tidak punya hubungan apapun. Nuan, aku hanya mengkhawatirkanmu. Kenapa kau memukulku? Orang jelek selalu bikin masalah. Menurutku dia hanya iri pada kecantikan Zhao Sunin. Itulah mengapa dia menyerang begitu keras. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana sekolah bisa menerima orang seperti ini. Ini benar-benar memalukan Universitas A. Aku tidak. Gadis jelek keluar dari Universitas A. Keluar. Keluar. Apa yang sedang kamu lakukan? Bos, apa kamu baik-baik saja? Kertas. Ambilkan kertas. Cepat bersihkan, bos. Lupakan saja. Kenapa tisu pembersih riasan ini? Tisu pembersih riasan. Kamu, wajahmu. Ada apa ini? Jadi kau melakukan sandiwara ini untuk menunjukkannya padanya. Aku mengerti. Aku pergi. Kakak Chen Yu, jangan salahkan dia. Nuan tidak sengaja mendorongku. Paman, apakah kau akan membalas dendam? Kekasih kecilmu sekarang, apakah kau akan memarahiku lagi? Aku hanya membuatmu kesulitan dan membawakanmu masalah. Gunuan aku. Cukup. Aku tahu kau tidak menyukaiku. Sejak aku menikahimu, kau sudah berprasangka buruk terhadapku. Kau selalu percaya aku menikah ke dalam keluargamu. Hanya demi uang keluargamu. Kau tidak mendengarkan penjelasanku. Aku bilang aku akan memenuhi keinginanmu dengan kekasih kecilmu. Tapi kau juga tidak percaya padaku. Sejak aku menikahimu, baik di rumah keluarga Jiang, maupun di sekolah. Karena dirimu, aku telah menderita keluhan tanpa henti. Tadi malam kau juga mempermalukanku. Kakak Chen Yu, wajahku sakit sekali. Biarkan aku memberitahumu. Jika ayahmu tidak memaksaku, bahkan jika kau berlutut dan memohon padaku, aku tetap tidak akan menikahimu. Beberapa orang, seolah-olah mereka punya sedikit kesadaran diri. Hujan, suamimu sendiri pergi keluar untuk menjemput wanita lain. Namun kamu menyuruh-nyuruh anakku. Seenaknya, kamu tidak tahu bahwa di keluarga ini, kamu tidak disukai oleh semua orang. Gadis kecil, menikahlah denganku. Selama ini,
Sepertinya dia memang telah menderita ketidakadilan. Mungkin dia berpura-pura jelek. Itu hanya karena terpaksa. Paman, aku lelah. Benar-benar lelah? Mari kita bercerai saja secepatnya. Gu Nuan, kamu hanya tidak percaya bahwa aku akan berdiri di sisimu. Istriku, istri Jiang Chenyu, hanyalah Gu Nuan. Aku tidak pernah punya simpanan. Apa katamu? Apa? Profesor Jiang berkata, Gu Nuan adalah istrinya. Itu sangat mengejutkan. Telingaku tidak bermasalahkan. Jeti Gu Nuan memanggil Pak Tua Jing ayah. Sebenarnya berarti ayah mertua. Sudah kuduga, bagaimana mungkin keluarga Jing begitu buta? Jeti Gu Nuan sebenarnya seorang wanita cantik tiada tara. Dia sangat cantik sampai membuatku gila. Kakak Chen Yu, itu adalah wanita Gu Nuan yang mendorongku. Bagaimana bisa kau memihaknya? Apakah dia mendorongmu atau tidak? Tidakkah kamu tahu di hatimu? Juga, jangan panggil aku kakak Chen Yu lagi. Kamu dan aku tidak punya hubungan apapun. Tidak, kakak Chen Yu. Kami tumbuh bersama sebagai kekasih masa kecil. Bagaimana mungkin kami tidak punya hubungan? Zhao Sunin, terakhir kali kamu menjebak Gu Nuan. Aku sudah memperingatkanmu. Kenapa kamu bersikeras aku mengatakan hal-hal begitu kasar? Kakak Chen Yu, aku. Sekarang, apakah kamu mengerti perasaanku? Dia tidak pernah menjadi simpananku. Dia dan aku tidak pernah punya hubungan apapun. Tapi aku melihat bahwa di antara kalian berdua, itu sangat intim. Setiap kali aku mendorongnya menjauh, tapi kamu tidak melihatnya. Dan kamu tidak mau mendengarkan penjelasanku. Zhao Sunin, kamu sudah minum terlalu banyak. Aku akan menyuruh seseorang mengantarmu pulang. Aku tidak minum terlalu banyak, kakak Chen Yu. Jadi aku salah paham. Tidak, kakak Chen Yu adalah milikku. Kami tumbuh bersama sebagai kekasih masa kecil. Dia milikku. Ini semua salahmu. Kamu yang sudah menyakitiku. Hati-hati. Aku akan membunuhmu. The film was translated and narrated by M Media. Kamu yang sudah memanfaatkanku. Ini semua perbuatanmu sendiri. Aku membencimu. Kenapa kamu hanya berdiri di sana? Jika aku tahu Xiao Qing akan menempuh jalan ini, aku seharusnya pergi untuk lebih membujuknya. Dia tidak akan berakhir seperti ini. Ini bukan salahmu. Bukti Zhao Sunin memfitnahku. Sudah kukirimkan ke. Semoga itu membantunya. Zhao Sunin, kenapa dia menelepon? Halo, In Hui, kau harus membantuku kali ini. Wanita itu Gu Nuan akan menuntutku karena menyebarkan rumor skandal tentangnya. Aku tidak mau masuk penjara. Kamu menabur perselisihan antara Nuan dan aku. Aku bahkan belum menyelesaikan urusanku denganmu. Sekarang kamu menyebarkan rumor skandal tentang Nuan, dan kamu datang padaku lagi. Apa kamu pikir aku semudah itu dibodohi? Bukan. Ahu. Sudah berakhir. Kali ini benar-benar berakhir. Ibu, sudah kubilang sejak lama. Zhao Sunin itu tidak baik. Apa kamu sudah sadar sekarang? Ibumu awalnya. Penilaiannya sudah kabur. Sekarang semua orang tahu. Nuan. Kenapa kamu begitu cantik sekarang? Kakak ipar, apa katamu? Dasar bocah nakal. Wajah Nuan. Apa kamu tahu selama ini? Hubunganku dengan bos sejak kecil. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Kamu membuatku memanggilnya gadis jelek. Selama ini, memalukan sekali. Aku tidak dengar jelas. Apa yang dikatakan kakak ipar? Itu tidak penting. Sebenarnya apa hubunganmu dengan Jiangsu? Jiangsu dan aku. Jiangsu dan aku sudah berteman sekelas sejak SD. Dan teman sebangku sampai SMA. Tapi biar ku beritahu, dari kecil sampai dewasa, dia tidak pernah mengalahkanku dalam pertarungan. Aku bosnya, kau tahu. Lalu, apakah kamu menyukainya? Aku menyukainya. Apa aku gila? The film was translated and Kalau begitu aku narrated mungkin by juga M Media. bersama Jiangsu. Setidaknya kita sudah saling kenal sejak taman kanak-kanak. Kau harus benar-benar memikirkannya. Apakah kau sudah dimanfaatkan seseorang? Tapi aku mendengarmu berkata, menikah denganku tidak sebaik bersama Jiangsu. Kapan aku mengatakan itu?
Kau tidak sedang membicarakan diskusi yang aku lakukan dengan kakak ipar kan? Aku ingat setiap kata. Aku hanya... Tunggu sebentar. Kau tidak cemburu kan? Aku. Bagaimana mungkin aku cemburu? Aku hanya ingin mengingatkanmu. Jangan lupa istri siapa kamu. Kau cemburu. Kau cemburu. Aku tidak. Kau cemburu. Kau hanya cemburu. Kau cemburu. Cemburu, cemburu. Aku tidak. Kau cemburu. Ada apa di wajahku? Kau tahu selama ini. Kalau begitu, kau membantuku hari ini. Kau tidak melakukan ini karena tertarik padaku kan? Paman Bau. Dasar cabul tua. Aku benar-benar salah menilaimu. Gu Nuan. Di hatimu, apakah aku orang yang seperti itu? Siapa suruh kau terus memanggilku jelek? Apalagi yang kau katakan? Meskipun aku buta, aku tetap tidak akan jatuh cinta padamu. Nuan. Itu karena aku tidak melihat perasaanku yang sebenarnya dengan jelas. Benarkah? Aku tidak percaya. Kau tidak hanya mencoba mengatakan itu, kau menyukaiku. Sejak lama kan? Ya, Ayah, hari ini Chan Yu dan Nuan kembali bergandengan tangan. Dan wajah Nuan, kamu tidak akan percaya betapa cantiknya itu. Ternyata dia selalu berpura-pura jelek. Sekarang Chen Yu benar-benar diberkati. Hanya Nuan yang bisa melakukan hal seperti ini. Ayah, mereka tiba-tiba akur sekali. Apa kamu tidak terkejut? Dulu kakak kedua selalu meremehkan Nuan kan? Anak itu Chen Yu baru menyadari perasaan sejatinya pada akhirnya. Tidak seperti ayahnya, aku dulu. Sudah terlambat sekarang. Kau tiba-tiba begitu serius. Aku sedikit tidak terbiasa. Nuan, semua yang kamu katakan hari ini. Sudah kuingat semuanya. Kamu telah dirugikan dengan menikahiku. Sekarang semua orang tahu, kamu adalah istri Jiang Chen Yu. Mulai sekarang, kamu tidak akan pernah dirugikan lagi. Benarkah? Benar kok. Kalau begitu, kembalikan dulu 10 poin moral yang kau kurangi dariku. Tambahkan aku kembali. Gu Nuan, kamu benar-benar tahu cara merusak suasana hati. Aku tidak. Bagaimana mungkin aku? Apakah kau mengembalikannya? Kau mengembalikannya. Apakah kau mengembalikannya? Aku akan. Karena kita sudah mengungkapkan perasaan kita, kenapa kita tidak selagi masih pagi, punya cucu untuk ayah?